اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. Kepada segenap para habib yang Masya Allah banyak duduk bersama kita, khususnya orang tua para habib se-Jawa Tengah hadirin. Ini yang hadir orang tuanya, bukan se-Tegal, bukan se-Brebes, ini se-Jawa Tengah. Al-Habib Husain bin Salim Al-Hamid, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiah, barokah dunia, barokah akhirat, dan dengan berkah beliau Allah berkahi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Di Jawa Tengah tinggal dua habib yang umurnya sudah sepuh luar biasa. Habib Husain sama saudara kandung beliau Al-Habib Hasan. Dulu ada tiga, yang satu baru wafat beberapa masa yang lalu, kakanda beliau Al-Habib Ahmad. Ini Habib Masya Allah, saya kaget kok malam-malam keluar rumah. Biasanya kalau sudah malam beliau tidak keluar. Beliau hanya hadir maulid, acara undangan kalau pagi sama siang. Ini malam bisa hadir, barokah buat ulia insya Allah, barokah buat kalisoka insya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, ya rabbal alamin. Beruntung kita bisa duduk bersama baca maulid, bisa membaca sejarah Nabi Muhammad, bisa mendengarkan lantunan sholawat yang dibawakan di dalam majelis ini. Karena memang pada hari ini atau tadi tanggal 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad lahir adalah karunia buat kita. Kelahiran Nabi Muhammad itu anugerah buat kita. Jangankan kita membahas yang jauh-jauh, cukup yang dekat aja. Bahwasanya kita kan para pendosa. Kan semua yang hadir ini kan punya dosa. Cuman kan dosa kita berbeda-beda. Ada yang dosanya A, ada yang dosanya B, ada yang dosanya tersembunyi, ada yang dosanya terang-terangan. Tapi intinya kita semua pendosa. Kita ambil saja perkara satu di antara jutaan. Begitu banyak mukjizat Nabi Muhammad, begitu banyak karomahnya Nabi Muhammad. Ada satu yang luar biasa, yaitu sholawat. Sholawat juga punya ribuan kekeramatan. Hanya ada satu kekeramatan sholawat yang kita butuhkan. Apa itu? Pengampunan dosa. Ini kan kita pasti minta diampuni dosa. Kalau kita berdosa, kita kan harus tobat. Tobat kita belum tentu diterima. Tobat kita belum tentu benar. Kita istighfar, ada kalanya istighfar kita masih butuh diistighfarkan kembali. Karena istighfar kita kurang sungguh-sungguh. Tapi kalau sholawat, insya Allah sudah aman. Ada satu kisah di dalam kitab Hujjatullah alal alamin, dirangkum oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ada seorang laki-laki Allah kasih umur 200 tahun. Dawan ya. 200 tahun. Selama 200 tahun nggak ada ibadah isinya. Nggak ada taat. Isinya selama 200 tahun itu maksiat. Isinya 200 tahun, umur yang panjang, semuanya perbuatan dosa. Ketika dia meninggal, masyarakat nggak ada yang mengurusi jenazahnya. Dibuang ke tempat sampah. Kenapa? Sampah manusia. Sampah masyarakat. Karena dia melakukan maksiat henti-hentinya, hingga akhirnya jenazahnya dibuang ke tong sampah karena dia sampah masyarakat. Ketika jenazah itu tidak ada yang mengurus, turun Jibril kepada Nabi Musa bawa perintah dari Allah agar Nabi Musa mengurusi jenazahnya orang tersebut. Nabi Musa heran, lalu berdialog dengan Allah karena beliau kalimullah, Nabi yang bisa berdialog dengan Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, ini hambamu kau kasih karunia, engkau kasih karunia 200 tahun, tidak ada isinya ibadah, tidak ada isinya taat, yang ada isinya maksiat, dosa. Maka ketika dia meninggal tidak ada yang mengurusi jenazahnya.
Apa jawabnya Allah? Ya Musa, ana a'lamu minka. Wahai Musa, saya lebih tahu dari engkau. Memang betul itu hambaku. Aku kasih umur 200 tahun. Selama 200 tahun dia nggak melakukan perbuatan taat. Maksiat saja kerjanya pagi, siang, dan malam. Namun di akhir umurnya, sebelum nyawanya tercabut, dia membuka kitab Taurat yang aku turunkan kepadamu. Lalu dia membaca tentang kisah seorang nabi penyempurna akhir zaman bernama Muhammad, kekasihku. Dia jatuh cinta kepada Muhammad karena indahnya sejarah Muhammad. Lalu dia mengambil kitab Taurat yang ada tulisan Muhammad, ditempelkan di antara kedua keningnya, di antara kedua matanya, seraya mengucapkan kalimat Sallallahu ala Muhammad. Seraya mengucapkan kalimat Sallallahu ala Muhammad. Bidzalika ya Musa ghafartu anhu wa butiltu sayiatihi hasanat wa a'dadtu lahu 70 min huril ain. Karena perbuatan sholawatnya itulah wahai Musa, aku ampuni dosa-dosanya, aku rubah kesalahannya menjadi kebaikan, aku janjikan surga dengan 70 bidadari yang cantik jelita. Masya Allah. Coba lihat itu. Ini keramatnya sholawat. 200 tahun. 200 tahun hadirin. 200 tahun maksiat, tapi Allah kasih pengampunan karena dia baca sholawat untuk Nabi Muhammad. Ada pelajaran yang besar dalam kisah ini. Apa pelajarannya? Pelajarannya kalau itu umatnya Nabi Musa sholawat kepada Nabi Muhammad dapat pengampunan, bagaimana umatnya Nabi Muhammad sendiri? Kalau itu umatnya Nabi Musa dapat pengampunan, bagaimana umatnya sendiri? Maka tidak heran dalam riwayat hadis yang lain, malaikat Israfil pernah mengucapkan kalimat. Ini ya. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil mengucapkan kalimat, Ya Rasulullah, man shalla alaika asra marrat fa ana asjudu lillahi lam arfa ra'si hatta yaghfirallahu lahu. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, siapa umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali setiap harinya sampai dia wafat, maka aku Israfil akan sujud kepada Allah, tidak akan aku angkat kepalaku sampai Allah mengampuni dosa umat yang berselawat kepadamu. Masya Allah. Selain dari jati diri selawat tersebut sudah punya pengampunan dosa, bahkan kita yang baca selawat mengundang Israel untuk sujud minta ampun buat kita. Ya Allah. Ini kan kita butuh. Zaman sekarang kan ini kita butuh. Ini zaman sekarang dosa beda sama zaman dulu. Zaman dulu itu dosa dicari. Zaman dulu itu kita harus keluar. Orang-orang untuk bermaksiat harus keluar dari rumahnya. Bahkan harus ada yang keluar dari kampung. Sekarang dalam kamar bisa maksiat. Menandakan bahwasanya saat ini dosa ini luar biasa. Maka kita butuh kekeramatan. Kekeramatan yang paling besar saat ini untuk pengampunan dosa adalah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf yang besar. Sebenarnya saya pengen lama sekali di sini, namun saya sudah terima undangan beberapa bulan yang lalu. Ini Ulia dadakan ngasih kabar. Biasanya yang dadakan kan gak kepake dia. Cuman karena Ulia ini Ulia sudah santri lama, orang dekat saya, ada di hati saya. Jadi saya mau nolak takut ngerengek nangis nanti dia. Jadi saya penuhi untuk tabarukan. Ternyata beliau undang Habib Hussein sudah sempurna. Bahkan keberadaan saya jadi gugur dengan keberadaannya ini Habib Hussein. Iza wajadal ma ta'attalatit tayammum. Kalau sudah ada air, tayamum kita batal. Saya ini debu, Habib Hussein ini air. Jadi sudah sempurna. Insya Allah barokah dunia, barokah akhir. Kita doakan Ulia beserta orang tuanya, ayah dan ibunya,
Nah, istrinya dan anaknya, mudah-mudahan Allah berkahi dunia dan berkahi akhirat. Ekonominya diberkahi, rumah tangganya diberkahi, keturunannya diberkahi, semua yang ada pada dirinya diberkahi. Amin ya rabbal. Nah, kita doakan juga Ustaz Taufik dan tokoh-tokoh masyarakat di Kalisoka ini untuk semakin istiqomah, mempertahankan Islam, mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan ajaran para pendahulu kita, menjaga kampung kita untuk tetap lestari dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.